Situasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dilaporkan kembali memanas pada Rabu 18 Desember 2020 lalu. Warga di sana pun diserang sejumlah orang yang diduga oknum pegawai PT Makmur Elegraha atau MEG. Diketahui 8 warga mengalami luka dan dapat perawatan di rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Batam, Ian Sitanggang. Halo rekan Ian. Oke, selamat pagi Tribuners dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Selamat pagi. Baik rekan Ian, ini seperti apa kronologi terkait kericuhan di Pulau Rempang yang dilaporkan kembali terjadi? Silahkan laporan Anda. Baik, selamat pagi Tribuners dimanapun berada dan selamat pagi rekan Sandi di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa sebelumnya pada Selasa 17 Desember 2024 di Pulau Rempang terjadi lagi kericuhan antara PT MEG dan warga di Sembulang Hulu dan Sembulang ya. Di mana pada kejadian tersebut awalnya ada dari pihak PT MEG yang datang ke lokasi Sembulang mencopot salah satu spanduk yang dipasang oleh warga yang berisi tentang mengenai penolakan pembangunan PSN di Pulau Rempang seperti itu. Nah, saat pihak PT MEG melakukan pencopotan spanduk tersebut, warga melihat dan orang tersebut ditangkap warga. Selanjutnya, warga meminta kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak PT MEG agar dilakukan mediasi. Nah, saat mediasi tidak menemui kesepakatan di mana warga meminta pihak PT MEG agar membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan penindasan terhadap warga dan juga menakut-nakuti warga seperti itu. Namun PT MEG tidak mau dan hal itu menjadi penyebab terjadinya kericuhan di Pulau Rempang. Nah, saat itu kejadian itu diketahui sekitar pukul 10 malam ya. Dan sekitar pukul 12 malam gerombolan sekelompok orang dari pihak PT MEG yang diketahui kurang lebih jumlahnya itu sekitar 2 mobil truk ya, mobil truk. Mereka datang ke lokasi dan langsung membabi buta memukul warga. Akibatnya 9 warga dilaporkan mengalami cedera ya, dan beberapa orang di antara mereka itu harus dirawat di rumah sakit. Dan dapat kami juga laporkan dari Kota Batam kemarin pada hari Rabu 18 Desember 2024, Polresta Barelang sudah menelurkan pasukan Sabara untuk berjaga di lokasi dan melakukan pengamanan. Begitu juga dari TNI, mereka juga turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan agar kondusivitas terjadi di lokasi seperti itu. Dan kemarin juga kami ke lokasi bertemu dengan masyarakat dan berwawancara juga dengan masyarakat di mana mereka itu tidak mengatakan tidak menolak investasi PSN yang ada di Batam seperti itu. Hanya saja mereka meminta dan berharap kepada pemerintah mereka jangan diganggu dari kampung mereka dan jangan diusir dari kampung mereka. Biarlah di luar kampung mereka itu dibangun investasi, dibangun, dan biarlah di samping kampung mereka itu diberikan untuk investor, tetapi kampung mereka jangan diganggu. Itu harapan mereka saat mereka rapat pada sore itu. Dan ke depan kata masyarakat di sana, mereka akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang paling utama mereka akan mengajukan surat kepada Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kondisi kampung mereka yang ada di Sembulang khususnya. Demikian mungkin laporan kami dari Kota Batam. Kami kembalikan kepada Sandi di studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Batam Ian Sitanggang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ke depan tetap kita memastikan bahwa orang-orang kita yang diintimidasi itu tetap kami perjuangkan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan langkah-langkah yang kita ambil bersama-sama. Oh, ini kita dari mana ini Pak Ali? Kita ini dari Aliansi Masyarakat Rempang Dalam Bersatu. Oh, oke. Ini
Pak, izin sedikit. Tadi malam itu seperti apa sih sebetulnya kejadiannya, Pak? Bisa diceritakan sedikit? Semalam itu kronologisnya bermula daripada Spanduk. spanduk PT MIG yang mau dikoyak-koyak oleh warga PT MIG itu. Spanduk kami yang mau dikoyak-koyak oleh PT MIG di keberbategaan masyarakat di Pulang Dulu akhirnya terjadi di penangkapan tadi malam. Oh, habis itu mereka datang mau menjemput kawannya, langsung terjadi bentrok seperti itu? Habis itu kita adakan mediasi, tetapi mereka tidak mau artinya itu memenuhi permintaan kita. Akhirnya datang secara bergerombolan pakai 2 lori dengan mobil apa semua itu mengambil paksa Korban itu. Terus habis itu langsung hari itu langsung masyarakat yang diserang. Oh, secara brutal gitu ya? Di masyarakat yang kena korban, kemudian mobil ataupun motor-motor yang di jalan itu semua itu dirusak. Oh, motor kita yang jaga di pos ini ya. Jadi berapa pos kita yang rusak, Pak? Iya. Berapa pos kita yang dirusak mereka? Belasan mungkin motor, mobil ada 2. Belasan ya? Mobil ada 2 ya? Mobil sedan 1, pickup 1. Oh, sedan 1. Oh, itu ya yang di atas ya? Kalau pickup ada juga di sini kalau nggak salah. Oh, berarti ke depan kita ini, Pak? Ke depan kita melawan walaupun terjadi. Kronologi kericuan di Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau diungkap oleh pihak kepolisian pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Kejadian ini tepatnya terjadi di Sembulang Hulu, Rempang Galang, Kota Batam pada Selasa 17 Desember 2024. Kapolres Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu mengatakan bahwa insiden ini disebut dipicu oleh pencopotan spanduk penolakan proyek Rempang Eco City yang dilakukan oleh pihak yang diduga merupakan karyawan PT Mega Elok Graha atau MEG. Awalnya insiden bermula ketika seorang yang diduga pekerja PT MEG mencabut spanduk warga yang menolak pembangunan strategis nasional atau PS Rempang Eco City. Hal ini lantas memicu kemarahan warga yang kemudian menahan pekerja tersebut. Warga yang marah mengamankan karyawan tersebut dan menolak untuk membebaskannya. Hal ini membuat rekan-rekan karyawan PT MEG mendatangi lokasi untuk membela temannya, hingga akhirnya terjadi bentrok. Tak hanya penyerangan terhadap warga, puluhan kendaraan juga menjadi korban amukan dari orang tidak dikenal atau OTK tersebut. Bentrok ini memaksa Polsek Galang meminta bantuan pengamanan dari Polresta Barelang untuk meredakan situasi. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, personil gabungan dan Satuan Sabara Polresta Barelang dan TNI telah dikerahkan untuk berpatroli di lokasi kejadian. Kombes Polisi Heribertus juga mengimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri jika terjadi permasalahan. Kemudian mereka secara berkelompok mengamankan karyawan tersebut, pegawai tersebut, dan karyawan tersebut dikurung mereka dan tidak mau dibebaskan. Untuk masalah spanduk yang sudah dirusak atau diturunkan bisa diganti seperti itu, sampai akhirnya didamaikan oleh Polsek. Ya, pada saat mau pendamaian, ke beberapa masyarakat mungkin ada provokatornya, coba kita selidiki, ya, tidak mau menggubris, ya, tidak mau menggubris, hanya terjadi bentrok dari rekan-rekan pegawai PT MEG tersebut, karena mereka tidak terima rekannya, temannya dibuat seperti itu, dan masyarakat bersikeras, ya, bersikeras, akhirnya terjadi bentrokan. Kemudian Polsek menghubungi Polres turun, kita amankan. Dan memang sudah terjadi ada yang luka-luka beberapa orang. Tindak lanjutnya hari ini, ya,
dari tadi pagi sekitar pukul 2 sudah ada patroli sabara bersama rekan-rekan Kodim, ya, ada Pak Dandim di sini untuk mengamankan situasi. Dan sampai sekarang secara maraton kita sudah periksa mereka-mereka yang terlibat, ya, baik dari pegawai Petemek dan baik dari masyarakat Sembulang Hulu. Ya. Kalau di sini informasinya memang dari masyarakat Sembulang Hulu yang memulai dengan main hakim sendiri. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh karyawan Petemek cuma sekedar tipiring, bisa dikatakan tipiring, yaitu membereskan atau mencabut spanduk dari masyarakat Sembulang Hulu yang menolak PSN, ya. Sehingga sekarang kita panggil ada beberapa orang, kemudian sudah divisum korban yang dari Petemek dan dari masyarakat. Dari Petemek sudah buat laporan dan sekarang masyarakat membuat laporan. Sehingga nanti kita gelarkan mana yang masing-masing mendahului melakukan pemukulan. Nanti habis itu baru secara perorangan kita minta juga informasi dan klarifikasi masing-masing korban. Jadi untuk masyarakat, ya, baik yang terutama di masyarakat Rempang, ya, Sembulang Hulu, jangan main hakim sendiri. Apabila ada kegiatan dari seseorang maupun pihak tertentu, ya, situasi kondusifkan dulu dan segera serahkan ke yang berwajib. Kita siap tangani 24 jam, ya, kita siap tangani 24 jam supaya tidak melebar sehingga simpang siur informasi yang tidak pas sesuai kejadian. Demikian, teman-teman. Berarti ini kedua belah pihak saling lapor ini Pak sekarang, Pak, ya? Ya. Keduanya kita tangani, Pak, ya? Kita tangani, ya. Lapor, kemudian korban siapa, nanti kita gelar sehingga benang merah yang kita dapat. Sementara baik dari Pak Dandim dan dari saya sebagai Kapolresta, anggota sudah mengamankan di situasi di Sembulang Hulu. Gitu. Berapa persen ya, Pak? Dari kami 75 orang, dari Pak Dandim ada 25. Jadi ada 100. Pak, izin Pak, berdasarkan keterangan warga, ini kan ada tindak lanjut. Pasca kericuhan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, sejumlah warga Sembulang menggelar aksi demo pada Rabu 18 Desember 2024. Sejumlah warga Sembulang tersebut berkumpul di pos pengamanan Sembulang Hulu. Mereka berkumpul untuk mempertahankan kampung mereka setelah insiden penyerangan warga Rempang yang membuat sedikitnya 8 warga mengalami luka-luka. Warga yang berkumpul di kampung Sembulang Hulu terdiri dari perwakilan dari kampung tua yang ada di Galang. Mereka tetap menyuarakan penolakan terhadap keberadaan proyek strategis nasional atau PSN di Rempang. Rizal, yang merupakan salah satu perwakilan dari Tanjung Kertang sekaligus Ketua LPM Kelurahan Tanjung Kertang yang hadir, mengaku sangat miris dengan insiden yang terjadi pada Selasa 17 Desember 2024 lalu tersebut. Ia mengaku mereka di Tanjung Kertang siap dipanggil untuk membantu warga kapanpun. Rizal juga mengaku sangat sedih melihat masyarakat Melayu di Sembulang yang terus-menerus diintimidasi mengatasnamakan proyek pemerintah. Kehadirannya di lokasi sebagai bentuk keprihatinan dan membantu saudara-saudaranya yang bermukim di kampung tua tersebut. Di tempat yang sama, Ishak, selaku koordinator Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu, mengatakan mereka akan tetap menolak kehadiran PSN di Rempang yang menurut mereka sangat menyiksa masyarakat. Mereka rencananya akan mengumpulkan seluruh tokoh Melayu dari 16 kampung tua yang ada di Rempang. Dalam pertemuan itu nantinya akan membahas nasib kampung mereka yang ada di Rempang. Selanjutnya mereka juga akan menempuh secara hukum untuk setiap permasalahan yang terjadi di Rempang. Ini pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai. Karena yang kita pertahankan ini kampung Gatot ini mayat kita. Jadi tolong semua saudara jangan berpikir yang macam-macam dengan kami. Intinya lillahi,
siang, malam, pagi, petang, kadang-kadang sempat netes air mata. Cuma apalah daya kami, tapi kami selalu berupaya bagaimana kami menyuguhkan semua masyarakat ini bisa bersatu dan ada di sini. Mantap anak muda. Jadi mungkin singkat saja, sekali lagi siapapun yang dituakan di sini, tolong kalau ada masalah apapun, tolong dipanggil kami, tolong dikasih tahu kami, dan tolong secepat mungkin diadakan sebuah acara dan kita undang semua tokoh kita duduk bersama. 16 kampung Saya nyatakan mulai hari ini tidak ada hanya orang semua ulu yang berdiri, semua kita akan berdiri di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada kakak Sufyan. Terus dari Jatuh, dari Jatuh ada Pak dan Rumah ada Bu, ayo Bu, tidak. Bu Padi aja. Hah? Ibu, silakan Bu. Bu, kata do kata Bu. Dari Ibu Jatuh. Padi. Kalau benar, tak ada padi di Rempang ini. Dia cari pendek gitu. Oke, mungkin Ketua Ibu tak hadir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.